Selamat pagi Ibu, kami dari kelompok Antania. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja laporan kami untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini kami mengambil judul laporan dengan Sistem Pendukung Keputusan, pembelian laptop, metode SAW berbasis web. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terdahulu. Saya Jeremias Poku Kalen Duau dengan NIM 231229193 materi 1. Saya Giovanni Datus-Panta, NIM 231222158 sebagai pemateri 2. Saya Rosalia Antania Gende dengan NIM 231222139 sebagai pemateri 3. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk membawakan pemateri 1. Saya sebagai pemateri 1, pertama saya akan menjelaskan tentang 1.1 latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan akan perangkat teknologi seperti laptop menjadi semakin penting. Laptop tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, tapi juga untuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Beragamnya merek dan spesifikasi laptop yang tersedia di pasaran seringkali membuat konsumen kesulitan dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan anggaran mereka. Lanjut lagi, 1.2 rumusan masalah, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web yang menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau yang biasa disebut SAW untuk membantu proses pemilihan laptop. Bagaimana mengimplementasikan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi pembelian laptop kepada pengguna. Dan untuk 1.3 tujuan penelitiannya, yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan kriteria yang relevan untuk pemilihan laptop. Dan untuk 1.4 manfaat penelitian, yang pertama, membantu konsumen dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka dengan mempertimbangkan berbagai kriteria penting secara objektif. Saya pemateri bab 2 akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 landasan teori 2.1 tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, mempelajari hasil penelitian terhadap sebagai acuan untuk membangun wawasan berpikir dan menentukan keputusan untuk pembelian laptop. 2.2 teori SPK dengan metode DSS adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang mendukung proses pengambilan keputusan untuk situasi semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Metode SAW meliputi 1. Penentuan kriteria, identifikasi kriteria yang relevan untuk keputusan yang akan dibuat. Masing-masing kriteria diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. 2. Normalisasi matriks keputusan. Normalisasi dilakukan untuk mengubah berbagai ukuran kriteria menjadi skala yang seragam. Basic Decision Support System. Sistem pendukung keputusan berbasis web adalah implementasi dari SPK yang diakses melalui jaringan internet menggunakan perambahan web. Keunggulan dari sistem berbasis web meliputi 1. Aksesibilitas dapat diakses dari berbagai lokasi dan perangkat yang memiliki koneksi internet. 2. Kolaborasi memungkinkan multiple user berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengambilan keputusan. 3. Update data real time. Data dan informasi dapat diperbarui secara real time, memberikan informasi terbaru kepada pengguna. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan bab 3. Bab 3 analisis dan perancangan. Yang pertama, 3.1 analisis. Analisis merupakan suatu analisis yang terdiri dari suatu sistem informasi yang utuh yang masuk ke dalam komponen-komponen dengan maksud mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan. Masuk di 3.1 analisis kebutuhan sistem.
Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fasilitas yang harus disediakan atau dimiliki oleh sistem agar dapat melayani kebutuhan sistem dengan baik. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk mengidentifikasi sistem lama yang ada agar mempermudah masyarakat dalam pembelian dan pemilihan laptop baru. Yang ketiga, 3.3.3 analisis peran pengguna. Analisis peran pengguna ini diperoleh oleh beberapa pengguna yang dibagi sebagai berikut. Yang pertama, admin. Admin bertanggung jawab untuk service dan database berjalan dengan lancar, termasuk melakukan beberapa data secara rutin dalam pemilihan dan pembelian laptop baru. 3.3.2 analisis peran sistem. Analisis peran sistem di dalam ini adalah aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam pembelian dan pemilihan laptop baru. 3.3.4 terdapat analisis perangkat pendukung. Di dalam 3.3.4 analisis pendukung adapun perangkat yang mendukung pengembangan sistem dan dalam pengambilan keputusan untuk membeli sebuah laptop. Yang pertama, perangkat keras, dan yang kedua, perangkat lunak. Yang kedua, user atau pengguna. Pengguna menentukan kriteria yang pentingnya dalam memiliki laptop, seperti menentukan harga, promo, RAM, CPU, daya tahan, dan juga beberapa resolusi layar dan fitur tambahan pengguna. Pengguna juga dapat menentukan kriteria yang penting dalam memilih sebuah laptop. 3.3.6 perancang sistem. Tujuan dari perancang sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pengguna sistem dan memberikan gambaran yang jelas serta rancangan sistem yang akan dibangun secara lengkap kepada program dalam memilih sebuah laptop yang akan dibeli. Jeda tahan. Di dalam perancangan sistem terdapat flowchart atau bagian alur. Flowchart adalah bagan yang menunjukkan alur penelitian secara keseluruhan dari sistem bagan. Bagian ini menjelaskan urutan atau tahapan-tahapan prosedur yang ada di dalam suatu sistem. 3.2.1 ada diagram berjenjang. Diagram berjenjang merupakan alat perancangan sistem yang dapat menampilkan seluruh proses yang terdapat di dalam suatu aplikasi tertentu. 3.2.2 diagram konteks. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari data flow diagram DFD. Diagram ini menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungannya. Diagram konteks menunjukkan secara umum hubungan dari input, proses, dan output. 3.2.3 data flow diagram atau DFD. DFD tingkat 1 menyajikan pandangan yang lebih rinci terhadap sistem daripada diagram konteks. 3.3 perancangan basis data. 3.3.1 Entity Relation Diagram atau ERD. ERD berisi komponen-komponen entitas dan himpunan relasi masing-masing, dilengkapi dengan atribut yang mempresentasikan seluruh fakta-fakta. 3.3.2 relasi antar tabel. Relasi antar tabel adalah untuk mempresentasikan data secara akurat dari level tertinggi. 3.3.3 perancangan basis data. Perancangan basis data merupakan tahapan membuat struktur tabel yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengambil data yang berhubungan dengan program sistem yang telah dibuat. Bab 4 kesimpulan. Di sini kami mengambil kesimpulan bahwa penggunaan metode SAW merupakan metode yang sangat mudah digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Metode SAW dapat diamati peningkatan
dalam tingkat keputusan pelanggan, rekomendasi yang tepat, waktu, sesuai merek dan platform tersebut, serta sistem pendukung keputusan yang telah membantu dalam meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah laptop. Dengan ini, menyajikan informasi yang relevan dan rekomendasi yang akurat, pengguna dapat membuat keputusan lebih cepat dan tepat dalam memilih sebuah laptop yang baru.